Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita buka satu ayat singkat dengan cepat untuk ucapan syukur kita di hari ini sebelum kita akan fellowship makan bersama di pantai Prancak. Sama-sama kita membuka kitab suci kita dari Injil Matius ya, Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-21 kita akan membaca. Bapak Ibu kasih pembatas Alkitab di situ. Pembatas Alkitab ada yang warna merah, warna biru, baca. Lalu kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Karena di situ kita akan menemukan sebuah relasi sintaktis di mana perkataan yang sama diulangi lagi pada Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Oke. Sudah semua? Kalau sudah dapat boleh berkata amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh kasih karunia Kristus yang berbahagia di masa Natal ini. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21 berkata, Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan itu akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God be with us. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepadanya. Yang mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Buka lagi di Injil Matius pasal yang ke-28. Ya. Ayat yang ke-20 Bapak Ibu dapat lihat situ. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Firman Tuhan singkat sebagai ucapan syukur bagi kita, tapi Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Masa Natal itu diawali dengan sebuah pernyataan yang hebat dari Allah Bapa dalam inkarnasi Kristus Yesus. Bapak Ibu perhatikan, inkarnasi Allah ke dalam dunia yang dapat kita temukan dalam Injil Matius pasal yang ke-3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Pernyataan yang sama dikumandangkan ribuan tahun sebelum inkarnasi Kristus dalam Hosea pasal 4 ayat 6. My people is very peculiar, they have the knowledge of God. Umatku binasa, mereka tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu perhatikan dengan baik, ini memiliki sebuah kaitan. Kesadaran kita dalam merayakan Natal adalah all of us in the eyes of God is a sinner. Semua kita orang berdosa, but by the grace of God kita ditebus dan diselamatkan. Respon atas anugerah, how our response to the grace of God that give has given for all of us. Bagaimana respon kita terhadap anugerah? Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Dari kitab Malaki ke kitab Injil Matius itu jaraknya adalah 400 tahun. There's no vision, there's no illumination, there's no word of God, there's no privacy. Tidak ada pembuatan, tidak ada pernyataan Tuhan, menjadi masa yang suram sampai pernyataan Tuhan datang Immanuel. Hari ini kita merayakan Natal, semua kita we still facing the pandemic COVID in this nation. Semua kita sedang menghadapi pandemi COVID. Tapi Bapak Ibu, di tengah-tengah kita masuk ada dua pandemi, ada dua masa yang kita
alam yang pertama masa pandemi COVID di bangsa ini, whole entire world, semua mengalami masa yang sulit dalam hidup ini. Tetapi berbahagialah Anda dan saya hari ini yang merayakan Natal. Ada perkataan yang berkuasa atas kita, dan it's enough for all of us. Just the single word of God that comes for the entire world. Immanuel. Bapak Ibu perhatikan, hanya satu kalimat yang memasuki dunia ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan peperangan, all the humankind need peace. Semua manusia butuh kedamaian. They cry out. They try to find a peace. Mereka mencari damai. Ke lembah jurang turun mencari damai. Ke gunung tinggi ku naik. Terima kasih Tuhan. Mencari damai. Ke lembah jurang turun mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Sama-sama kita call. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai tak ketemu. Ke lembah jurang turun mencari damai tapi tak dapat. Akhirnya damai tidak ku temukan juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita rasa lucu itu funny. Ini lagu sekolah itu, tapi itu the real world in this day. Bapak Ibu, di tengah-tengah bangsa Israel yang menantikan nubuatan tentang Mesias, ditindas oleh berbangsa Romawi yang menguasai dunia pada waktu itu. Secara budaya ditindas oleh bangsa Yunani dengan berbagai filsafat waktu itu. Kaum Epikurus, kaum Stoa, Aristoteles menguasai dunia pada waktu itu dengan para filsafat Plato, Socrates, Homerus. Mereka mempengaruhi pola pikir bangsa Israel waktu itu. Dan kemudian yang terjadi adalah, Bapak Ibu yang dirahmati Tuhan, bangsa Romawi menjajah orang Israel pada waktu itu. Mereka hidup dengan sufferings, penderitaan. Tapi di tengah-tengah penderitaan itu ada penguatan kepada mereka. There is a promise from Elohim Adonai bahwa akan lahir Mesias yang akan datang menyelamatkan mereka. Tentu bukan Mesias yang seperti mereka harapkan dalam hidup yang melepaskan mereka dari perbudakan jasmani Romawi. Tapi lebih daripada itu adalah Allah Immanuel itu datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Karena Roma 3:23 berkata semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 berkata berdosa adalah Allah. Tapi setiap orang yang percaya kepadanya diberi kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Katakan amin. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya, bukan dengan kekuatan kita, but by the grace of God, dengan pengakuan kita percaya dengan iman kita. Yesus itu adalah the living Son of God, the Messiah. Tapi Ibu perhatikan, hari ini kita memasuki COVID, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mengeluh dan lain sebagainya. But the single divine word come from God, from the Abba Father, for all of us, entire the world. That is, we know about Immanuel. Katakan Immanuel artinya Allah menyertai. God in, be, with, around us. Still same until this day. Bapak Ibu perhatikan, sampai hari ini tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Perkataan ini diucapkan sendiri oleh malaikat Allah, Malak Yahweh, kepada Yusuf. Perkataan itu disampaikan Allah Bapa kepada malaikat Yahweh sebagai messenger. Tapi perhatikan di situ, dia menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. God with us. Bapak Ibu perhatikan di situ. Yesus waktu itu masih bayi. Secara fisikal dia bayi, tapi keilahian ini sedang. Perkataan yang sama Bapak Ibu perhatikan ketika Yesus lahir adalah Immanuel. Perkataan itu diulangi oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-12.
20 bagian B. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Bapak Ibu perhatikan, waktu dia lahir dalam inkarnasinya yang datang untuk menyelamatkan manusia, itulah perkataan Immanuel bagi setiap manusia setiap kita. Dan Allah tidak rasis. Karena itu ketika kita merayakan, when we celebrate Christmas, is not about us, tapi Yesus datang untuk semua umat manusia. Katakan amin. Tuhan Yesus bukan Tuhan orang Kristen, tapi Tuhan seluruh umat manusia. Kenapa disebut Kristen? Karena orang itu sudah percaya kepada Yesus, tapi dia sejatinya Tuhan seluruh manusia. Tuhan semua bangsa, semua suku, ras, agama dan suku. Dia Tuhan seluruh umat manusia. Jadi kalau bilang Tuhan Yesus Tuhan orang Kristen, Anda pilih. Jangan ciptakan diksi dan narasi. Dia Tuhan seluruh umat manusia. Tapi kenapa disebut Kristen? Karena orang itu yang percaya itu, dia sudah percaya dan ikut Yesus disebut Kristen. Tapi sejatinya dia Tuhan seluruh umat manusia. Kenapa dia bisa dikatakan seluruh manusia? Karena pernyataan Tuhan berkata bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Itu penegasan bahwa dia adalah Tuhan seluruh umat manusia. Bahkan perhatikan, ketika dia lahir pernyataan Immanuel itu diberikan. Ketika dia akan terangkat ke surga dan dia sudah naik ke surga, baru perhatikan the ascension of Jesus Christ. Tapi perhatikan perkataan itu keluar dari mulut Yesus yang begitu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, baik pergumulan, penderitaan, suffering, problem, struggle, and every circumstance that we facing in this day, kami perhatikan satu kata, Tuhan Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Amen. The divine single word Immanuel is enough for us. Itu cukup bagi kita bahwa Dia menyertai kita di tengah-tengah dunia. Bapak memperhatikan kalimat ini begitu luar biasa. Kata Immanuel itu menggambarkan seluruh keilahian yang ada pada dirinya Allah, yang kita tidak dapat bayangkan, yang kita tidak dapat pikirkan, yang kita tidak dapat untuk menarasikan bagaimana pemeliharaan Allah yang jauh dalam beyond our imagine. Kita tidak dapat bayangkan pemeliharaan Allah yang kelihatan, kita dapat bersyukur. Bahkan hal-hal yang kelihatan, the things that we cannot feel sense, itu pun terjadi atas hidup kita. Katakan. Karena itu Bapak Ibu, dalam berbagai proses penderitaan ini ingat dengan baik. Pedang, bahaya, penyakit, maut, ketelanjangan, kelaparan tidak pernah memisahkan kita daripada kasih Kristus. Jadi kita bersyukur sekali di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jangan pernah mengeluh, karena Immanuel itu cukup bagi kita. Katakan. Dua kalimat ini pada pembukaan dia lahir, datang ke dunia. Allah berkata Immanuel. Ketika dia terangkat ke surga, kalimat yang sama, the same word came out from the mouth of Jesus Christ for all of us. Perhatikan dengan baik. Aku menyertai kamu dengan kesudahan zaman. Perkataan yang keluar dari mulut Allah adalah perkataan yang berhidup. Karena itu saudara percaya kepada perkataan itu. Itulah sebabnya Roma 10:17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jika kita percaya kepada perkataan-perkataan ini, lalu kita berkata perkataan-perkataan ini memang berhidup. Katakan, realita daripada iman kita itu adalah perbuatan kita untuk berdiri teguh mempercayai perkataan. Hari ini pandemi COVID, kita kehilangan banyak pekerjaan, orang kehilangan banyak pekerjaan dan lain. Bahkan ada gereja yang tutup. Bapak Ibu perhatikan, tapi kalau kita masih bisa beribadah until this day, sesuatu yang luar biasa bagi kita. Pemeliharaan Allah jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu perhatikan, pemeliharaan Allah itu sebabnya kata Immanuel. Bapak Ibu perhatikan, kata Abah itu, kata Bapak itu dalam bahasa Arabnya adalah Abah, bahasa Inggrisnya Father. Di dalam kata Abah itu, kata Bapa itu, Bapak Ibu perhatikan, ada dua makna yang penting yang harus kita tangkap pada momen. Yang pertama adalah katakan sustainer. Artinya penopang. Kata Bapa itu artinya penopang dari segala sesuatu. Jadi kalau hari ini kita bisa tetap hidup, berkarya dan bekerja bagi pekerjaan Allah, bagi keluarga dan rumah tangga, itu karena Abah Bapa adalah sustainer bagi kita, penopang dari segala sesuatu. Alkitab berkata dia penopang dari segala sesuatu, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan.
providensi Allah yang kuat, yang hebat atas kita, yang dinyatakan dalam Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tegas. Perkataan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit, identitas Allah di belakang itu jelas, menjadikan langit dan bumi. Ada banyak penolong. Ada punya saudara keluarga koneksi kekayaan. Ada banyak ilah, banyak resources, sumber, source yang dijadikan Allah oleh manusia. Karena itu Tuhan berkata, betul orang yang mendapat kekuatan sendiri, tapi berkati orang yang menggunakan Tuhan, katakan amin. Tapi perhatikan, kata sustain artinya penopang dari segala sesuatu. Anda bayangkan jika Allah tidak menopang segala sesuatu, Anda bayangkan planet-planet yang berputar pada rotasi, yang pada porosnya itu, kalau planet itu keluar dari elips lingkaran itu, itu bukan planet dunia hancur. Amin. Dia menopang dan mengatur segala sesuatu dengan luar biasa. Karena itu harus kita kagum dengan ciptaan. Amin. Neptunus, Uranus, Pluto, Jupiter, Mars, Bumi, Merkurius, dengan galaksi Bima Sakti, dia berputar pada elips. Allah mengatur segala tatanan ciptaannya dengan luar biasa. Sustainer, dan penopang dari hidup ini. Jadi kalau Allah tidak mengatur segala sesuatu, maka hidup ini hancur dan rusak dan binasa. Hanya pribadi Allah yang dapat melakukan itu. Jadi kalau Allah yang adalah Bapa itu berkata Immanuel, berarti dia adalah pencipta yang mengatur seluruh detail hidup kita. Katakan. Yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, dia adalah source, katakan source, sumber dari segala sesuatu. Adalah Allah. Dalam Yakobus berkata everything and perfect gift come from our Allah. Sumber dari segala sesuatu, source. The things that we got dalam hidup ini itu bersumber dari Allah. Katakan. Semua dalam hidup kita itu berdatang dan bersumber daripada Allah. Allah sumber dari segala sesuatu. Sampai itu perhatikan ketika dia menciptakan langit dan bumi pada kejadian 21 tohu bohu. Kosong, belum berbentuk apa-apa. Nothing. From nothing to be something. Hari pertama ketika segala sesuatu yang tidak beraturan, one single word come out of God. Bapak perhatikan. Dari Al-Quran. Segala sesuatu ada dari perkataan Allah. Elohim asa amal. Maka berfirmanlah Allah. Jahat. Dari segala sesuatu ini datang dan bersumber daripada, itulah sebabnya nama Bapa Allah adalah sustainer, penopang dari segala ciptaan yang dia sebagai keren desain. Dan kedua, Allah adalah sumber dari segala sesuatu. From everything that we need in our life. Anda ada bisa produksi sesuatu dalam hidup ini. Siapa yang bisa produksi sesuatu untuk diri sendiri dalam hidup? Ada manusia bisa produksi sesuatu untuk